Salam, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnek Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Allah di Medan Perang. Akhir-akhir ini kita mendengar istilah-istilah ini. Perang terhadap COVID-19, perang terhadap terorisme, perang terhadap narkoba. Memang ketiga hal ini sangat mengerikan. Bahkan narkoba sangat-sangat mengerikan. Oleh karena setiap hari puluhan orang-orang muda kita terperangkap dengan narkoba. Namun ternyata ada sebuah perang yang lebih berbahaya dari perang-perang yang kita sebutkan di atas. Kita sedang berada dalam perang di jagat raya ini. Sebuah perang yang tidak mudah dipahami. Sebuah perang yang merongrong kedaulatan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 12. Firman Allah berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging kegelapan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah kegelapan, melawan penguasa-penguasa kegelapan, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita tidak mampu melawan mereka oleh karena kita tidak melihat mereka dengan mata telanjang. Tetapi kita hanya bisa memperoleh kemenangan ketika kita bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam buku Ibrani pasal 11 ayat 37 firman Allah berkata bahwa banyak orang mengalami korban dari peperangan ini. Mereka dilempari, mereka digergaji, mereka dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan dan kesesakan dan siksaan. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Tetapi mereka mengalami kesengsaraan di dalam perang ini karena mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kabar sukacita bagi kita adalah meskipun kita sedang berada pada situasi yang sulit dan kelihatannya akan kalah, tetapi ingatlah bahwa Allah kita ada bersama dengan kita di medan perang itu. Saya mau katakan sekali lagi, Allah kita ada bersama dengan kita di medan perang itu. Mari kita belajar dari pengalaman Gideon. Dari buku Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6 firman Allah berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Mereka karena jahat, maka mereka kemudian diizinkan untuk jatuh ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama 7 tahun itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan di kubu-kubu. Mereka tidak dapat bertahan hidup. Mereka dipenuhi dengan rasa takut. Itu sebabnya mereka bersembunyi. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Saudara-saudaraku, bibit adalah makanan yang terakhir. Tapi ketika mereka sudah menanamnya, maka musuh datang dan menghancurkannya. Artinya mereka sudah tidak punya makanan lagi untuk waktu yang akan datang. Begitu ngeri hidup ini ketika kita terpisah dari Tuhan. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba, lembu, keledai, semuanya tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang itu kepada Tuhan. Gambaran yang disebutkan di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6 adalah gambaran dari keterpisahan dari Allah yang diumumkan di Taman Eden di dalam Kejadian 3 ayat 16 dan 19 sampai 19.
bahwa kemuliaan mengatakan bahwa ketika kita terpisah dari Allah, bagi para perempuan mereka akan mengalami rasa bersalin yang menyakitkan. Kepada laki-laki mereka akan berpeluh untuk mencari makanannya sampai kembali menjadi tanah. Artinya hidup ini menjadi sangat sulit ketika kita terpisah dari Tuhan. Perang ini mengakibatkan kesusahan yang mendalam. Hasil dari mengikuti Allah lain itu adalah penderitaan, kesusahan, juga melarat. Tuhan ingatkan umatnya bahwa Dia adalah Allah. Hakim-Hakim 6 ayat 7-10 firman Allah berkata, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku yang telah membebaskan engkau dari kesusahan, dari penderitaan, dari penindasan dan kemelaratan. Aku, tidak ada yang lain. Apa yang kamu alami sekarang ini, aku bisa melepaskan engkau karena aku sudah pernah melepaskan engkau dari kesusahan, penderitaan, penindasan, kemelaratan. Apa Gideon jawab? Tuhan, semua itu kami dengar, tetapi hanya cerita. Sebab sekarang kami pun tetap mengalami kesulitan, penderitaan, penindasan, dan kemelaratan. Aku yang melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Karena kita tidak mendengar, karena umat Tuhan tidak mendengar, itu sebabnya mereka melarat. Langkah-langkah pemulihan yang dibuat oleh Tuhan. Yang pertama adalah Allah memanggil pemimpin. Malaikat Tuhan menempatkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara-saudara, Tuhan sangat mengerti psikologi. Itu sebabnya Dia memanggil Gideon dengan pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Pergi, aku pun menyertai engkau. Engkau sudah gagah dan berani, tapi aku pun menyertai engkau. Artinya ada jaminan yang berlipat ganda kepada Gideon bahwa Tuhan bersama dengan dia. Dan firman Tuhan kepadanya, tetapi aku yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalau orang Midian itu sampai habis. Mereka akan dikalahkan. Panggilan ini adalah panggilan khusus kepada para pemimpin gereja, pendeta dan majelis gereja. Panggilan ini datang kepada pendeta sebagai pendeta yang gagah berani. Pemimpin jemaat adalah model dari jemaat tersebut. Pemimpin yang rohani akan membuat jemaatnya rohani. Pemimpin yang bersemangat akan membuat jemaatnya bersemangat. Pemimpin yang suka menginjil akan membuat jemaatnya menginjil. Pemimpin yang hidup-hidup akan membuat jemaatnya menjadi hidup-hidup. Allah memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Allah tahu jika Gideon gagah berani, maka umatnya juga akan menjadi gagah berani. Sambutan Gideon. Yang pertama adalah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota Abiezer. Sebelum kita pergi ke medan perang, pastikan bahwa kita berada di pihak Tuhan dengan mengandalkan dan meninggikan serta menghormati Tuhan. Ingat bahwa Tuhan harus nomor satu di dalam kehidupan kita sebelum kita pergi ke medan perang. Itu sebabnya di dalam Matius 6 ayat 33 firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemenangan akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah Gideon harus merobohkan mezbah Baal. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayam, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayammu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Sebelum kita pergi ke medan perang, kita perlu membuang semua berhala, semua dosa kesayangan kita, agar kita memenangi pertempuran itu. Mengapa kita sering gagal? Karena kita seperti Agam.
Kita sembunyikan barang-barang yang bukan milik kita di dalam kemah kita, di dalam rumah kita. Kita tutup rapat-rapat sampai tidak ada orang yang tahu kecuali kita dengan Tuhan. Ada dosa-dosa kesayangan kita yang kita masih tutup rapat-rapat. Itulah yang membuat kita gagal untuk menang. Panggilan sekarang adalah mari akui semua dosa-dosa kita agar kita mendapatkan kemenangan. Jangan lupa, akan tidak saja membinasakan dirinya, tetapi membuat seluruh orang Israel harus terhenti sejenak sampai dosa itu disingkirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang jemaat harus terhenti, tidak berhasil, oleh karena masih ada seseorang yang memiliki dosa kesayangan yang tidak mau dibuangnya dan membuat jemaat itu tidak bergerak, bahkan statis, tidak ada pertumbuhan hanya oleh karena dosa-dosa kesayangan kita. Dan yang berikutnya adalah Allah memanggil anggota untuk terlibat. Kemudian Gideon membawa 10.000 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Saudara, memiliki 10.000 pengikut adalah sangat-sangat luar biasa. Memang dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa karena memiliki begitu banyak pengikut. Tetapi ia masih juga ketakutan sehingga harus melakukan pekerjaan ini di malam hari. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, malam atau siang, pekerjaan ini membutuhkan orang-orang yang gagah berani. Siang atau malam, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 35, dan juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Sebulan dan Naftali, dan orang-orang ini maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Anggota akan menurut kepada pemimpin yang rohani dan berani. Anggota akan mengikuti pemimpin yang rohani dan berani. Dan yang berikut adalah seleksi prajurit atau seleksi jemaat untuk perang. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit Mor di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyak orang yang ikut di dalam medan pertempuran ini, tapi sesungguhnya mereka ini ikut-ikutan. Dan Tuhan tahu itu sebabnya Tuhan tidak mau mereka ini kemudian akan menyombongkan diri, membanggakan diri, karena mereka menang. Maka Tuhan kemudian seleksi mereka. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gemetar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Pulang lebih dari setengah. Mereka ini orang-orang yang takut dan gentar sebelum perang. Tuhan tahu kalau mereka ini ikut, bukannya akan ada kemenangan, tetapi akan ada masalah, karena mereka akan menjadi orang beban bagi pertempuran ini. Rupa-rupanya semua rakyat yang mengikuti Gideon tidak semuanya pemberani, tidak semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Banyak tentara hanya ikut saja. Banyak tentara hanya berpartisipasi, tapi tidak mau melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Rupa-rupanya semua jemaat yang menjadi anggota gereja Masjid hari ke-7 tidak semuanya pemberani, tidak semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Banyak tentara yang hanya ikut-ikutan saja. Itu sebabnya ketika adanya acara rohani, kebaktian, KKR, pertemuan-pertemuan, tidak sebanyak orang jemaat ini hadir. Itu sebabnya Tuhan katakan, pulang
Saya tidak tahu kalau ini akan diumumkan sekarang berapa pendeta yang akan kembali, berapa majelis yang akan kembali karena takut dan gentar sebelum perang. Ada jemaat yang banyak bicara tapi tidak bekerja, banyak teori tapi tidak pernah menerapkan teori itu. Dan mereka ini harus pulang. Hakim-Hakim 7:4, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain, rakyat itu semua berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sakakalanya. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Situasi di perkemahan musuh. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya, sangat banyak. Tetapi tentara yang disiapkan oleh Gideon hanya 300 orang. Perang yang tidak sebanding, perang yang tidak dapat dibandingkan, karena yang satu sangat banyak, yang lain sangat sedikit. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak seping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga rubuh, dan dibongkar bangkirnya lah demikian kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab ini, tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Kemenangan yang ajaib yang diperoleh oleh Gideon. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya lah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dan sulung di dalam buyung itu. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dengan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja di tempat. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memanjangkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serhera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabor. Pelajaran penting bagi jemaat akhir zaman adalah, di dunia ini sedang terjadi perang kosmik, perang antara kebenaran dan kesalahan, perang antara Allah dan setan. Dalam perang ini masing-masing kita dituntut untuk berperang sebagai pemimpin yang gagah berani dan juga anggota jemaat yang benar-benar
berserah kepada Tuhan. Dalam perang ini kita tidak perlu takut dan gentar, karena yang akan berperang bagi kita adalah Allah. Allah ada di medan perang sejak zaman Gideon sampai pada zaman ini. Ingat, bagi pemimpin dan jemaat yang takut dan gentar, akan dipersilahkan untuk meninggalkan medan perang ini. Mengapa? Sebab mereka akan menjadi beban dan jadi masalah dan juga mengakibatkan kekalahan. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada masa seleksi atau sering kita sebut dengan masa penantian. Jika kita tidak benar-benar menjadi anggota jemaat yang berserah, maka kita akan keluar dari medan perang ini. Kita harus bersedia untuk masa seleksi. Kita harus bersedia untuk masa penantian, yaitu sekarang. Jangan sampai terlambat. Bisa jadi tidak ada kesempatan kedua. Kemenangan dalam perang ini adalah pasti, sebab Allah yang berperang untuk kita. Keluaran 14 ayat 14 firman Allah berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagi yang mau tinggal dan perang bagi Kristus, saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sedang berada di medan tempur, tapi kami tahu Tuhan juga ada di medan tempur. Kami hanya akan berdiri dan berdiam diri. Tuhanlah yang akan berperang bagi kami, berperang dan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami minta semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.